Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Joyo yang akan setia memberikan konten-konten yang menarik seputar sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari banyak pasien saya yang kepingin menyembuhkan dirinya sendiri karena berbagai macam kasus sakit, yaitu mungkin ada penyakit medis, non medis, kena gangguan penyakit medisnya, gangguan lambung, gangguan paru-paru, gangguan tumor, gangguan bermacam-macam lah. Terus gangguan non medisnya banyak yang kena santet, kena pelet, terus sulit jodoh dan banyak rintangan di dalam usaha atau pekerjaannya. Mungkin kali ini di sisi ini saya akan mengadakan pengobatan jarak jauh. Saya mohon untuk semua mengikuti yang mempunyai penyakit. Saya melihat banyak dari kondisi warga di Indonesia yang punya penyakit, mereka dalam kategori yang jadi untuk berobat mereka juga sangat terbatas lah, seperti itu. Maka dari itu hari ini sebagai istilahnya amal bagi saya dan untuk semuanya yang menderita penyakit, saya kasihan. Saya kepingin untuk mengadakan pengobatan secara jarak jauh melalui video ini. Yang pertama untuk penyakit yang medis, yang punya penyakit lambung, penyakit paru-paru, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, penyakit migrain, penyakit tekanan darah rendah, penyakit semua yang hubungannya dengan penyakit medis, tolong yang pertama persiapkan berwudu dulu, nanti simak video ini sampai habis biar kalian semua yang ada di rumah bisa sembuh, insya Allah tanpa biaya, mungkin tanpa pengobatan yang membutuhkan biaya mahal. Insya Allah dengan izin Allah, dengan kun fayakunnya Allah, saya akan mentransfer energi untuk kalian semua, saudara-saudaraku yang aku sayangi di seluruh Nusantara, agar kalian semua yang menderita sakit, dari bapak atau ibu-ibu atau semua adik-adik yang sakit atau semualah yang mungkin saat ini penyakitnya sulit disembuhkan, hari ini saya akan memberikan pengobatan gratis, Yang pertama, setelah ngambil air wudhu, silahkan duduk bersila, duduknya seperti ini, bersila, duduknya seperti ini, bersila. Setelah bersila,
pandangi wajah saya. Nanti insya Allah kalian harus yakin, yang agama Islam, baik yang agama Kristen, baik yang agama Hindu, baik yang agama Buddha, semua yakin Tuhan satu, ya. Tuhan Maha menyembuhkan, ya. Ya, ikuti panduan saya. Setelah kalian berduduk bersila, pejamkan mata, ya, pejamkan mata kalian dan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, ya. Mohon ampun kepada Tuhan kalian masing-masing, apa yang pernah diperbuat, baik dengan Tuhan, baik dengan orang tua, baik dengan seluruh makhluk Tuhan, ya, baik dengan sesama, itu di hati diingat-ingat dan minta ampun kepada Yang Maha Kuasa. Bisa jadi sakit kita bukan karena ada penyakit. Semua itu ada hukum sebab dan akibat. Penyakit datang, ya, itu mungkin kita punya salah, ya. Maka dari itu salah satu cara yang pertama, kita minta ampun kepada Tuhan kita. Kalau Islam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita sejenak, sekitar berapa detik, hati kita diheningkan, ya, diheningkan, pejamkan mata, diheningkan, minta ampun. Rob, ampuni, ya Tuhan, ampuni salah saya, ampuni jiwa saya, ampuni diri saya, ampuni semua yang ada pada diri saya, ampuni ya Rob, ampuni ya Tuhan, ampuni. Setelah kalian minta ampun kepada Tuhan, pandang saya, wajah saya, ya. Sekarang sampean harus yakin sama Allah, harus yakin pada Tuhan kalian masing-masing, bahwa tidak ada yang tidak mungkin atas izin Tuhan, ya loh. Tidak akan pernah, istilahnya semua itu pasti terjadi kalau Tuhan kita merestui. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, seperti itulah. Maka dari itu tanamkan keyakinan, jangan apa yang mungkin. Saya punya kanker berat stadium 4 misalkan, saya punya penyakit yang kata dokter sulit disembuhkan, ya, apa yang mungkin bisa sembuh. Jangan seperti itu, hilangi kata-kata itu. Karena kalau kita sudah berhubungan, kita memohon sama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, semua jadi mungkin kalau Tuhan kita sudah berkehendak, ya. Mulai pandangi saya, konsentrasi, yakin bahwa lewat perantaraan saya, dengan izin Allah, dengan izin Tuhan kita, penyakit kalian pasti sembuh. Innama amrohu ida aroda sayan ayakullalahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi, ini untuk
penyakit medis ya. Ayo diulangi lagi, duduk bersila, pejamkan mata beberapa detik. Ingat dosa kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ingat kesalahan kita sama kedua orang tua kita, sama semua makhluk Allah yang pernah kita dolimi. Kita ingat, harus kita ingat-ingat, dan kita minta ampun seampun-ampunnya sama Tuhan kita, sama Allah ya. Setelah itu pandang saya ya, pandang saya, konsentrasi, yakin penyakit migrain, penyakit sakit kepala, penyakit kanker, penyakit virus yang ada dalam diri kita, penyakit lambung, penyakit stroke, penyakit asam urat, penyakit apapun yang medis ya, yang mungkin sulit disembuhkan ya, insya Allah harus yakin Tuhan kita akan menyembuhkan. Yakin lewat perantara kita, nanti Tuhan yang Maha Kuasa akan menyembuhkan saudara-saudara semua ya. Pandangi saya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua makhluk dengan wasilah Rasulullah SAW ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Sesama dari sesama Rasulullah, sembuhkan Allah. Sekarang sesi yang kedua, penyembuhan non medis ya. Untuk yang punya penyakit non medis, misalkan ada gangguan santet tenung, ada gangguan ya jin, ada gangguan setan yang seolah-olah saudara ataupun mungkin dari pihak keluarga yang mungkin belum ketemu jodohnya untuk berobat, atau mungkin untuk berobat kemana belum berjodoh, sekarang ketemu saya, silahkan tonton video saya terus. Yang pertama, tonton video saya sampai habis. Yang kedua, siapkan ya, kalian duduk bersila ya, duduk bersila seperti tadi, seperti penyakit non medis. Pejamkan mata, ingat dosa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pernah bermaksiat apa kita kepada Tuhan. Yang kedua, dosa kita kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita adalah puncaknya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah bi ridha walidin, sultanullah bi sultan walidin. Ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi itu penting. Yang kedua itu. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah atas semua dosa kita yang pernah kita lakukan kepada seluruh makhluk Allah, baik kepada manusia, baik kepada hewan, baik kepada mungkin jin atau apa. Kita pergi ke tempat pemakaman, kita tidak uluk salam, kita tidak mengucapkan salam. Ada anak dari jin yang ketindas kaki kita atau apa, ataupun mungkin kita pergi ke tempat ladang yang mungkin di situ ada rumahnya jin dan tidak tahu ada anaknya jin kita injak dan mereka marah dan sebagainya. Maka dari itu kita minta ampun sama Allah untuk diampuni semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, semua kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.
pejamkan 1 detik untuk mengingat kesalahan kita. Setelah selesai minta ampun, ya Allah ampuni saya, ya Tuhan ampuni saya, pandangi saya, dan harus yakin bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan atas izin Allah. Harus yakin, jangan cuman yakin saja, harus hakul yakin, yakin di atasnya yakin ya. Sekarang yang yang ngambil air wudhu silahkan, yang mau langsung silahkan. Kalau yang langsung, kalian duduk bersila. Setelah duduk bersila ya, ngikuti tadi prosedurnya tadi, minta ampun sama Allah, minta ampun kepada kedua orang tua kita, minta ampun untuk semua makhluk-makhluknya Allah. Setelah itu pandangi saya, yakin sama Allah lewat perantaraan saya, nanti insya Allah semua penyakit akan disembuhkan sama Allah, sama Tuhan penguasa jagat ya. Mulai baca, pandangi saya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semua jin, semua tenung yang ada di dalam diri orang yang melihat video saya, ya Allah, hancurkan tenungnya, ya Allah. Atas wasilah Rasulullah, atas wasilah Rasulullah, atas rahmat Engkau ya Allah, yang berterang cahaya nur dalam dirinya ya Allah. Sekarang ambil nafas yang panjang, hembuskan. Hafal nafas yang panjang, hembuskan sambil bersolawat selama 7 kali. Dan terakhir diucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan acara ini semoga semua yang punya penyakit medis maupun non medis yang menyaksikan video ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan segala mukjizat Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah itu sudah berkehendak. Tidak ada yang mustahil kalau Allah itu sudah berkehendak, kalau Tuhan kita sudah berkehendak. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.